Halo guys, perkenalkan nama saya Setiarna Ligemurlai dengan NIM 521 101 533. Saya dari kampus STP AMTA akan membahas tentang teknologi informasi. Ya, baik di sini saya akan membahas teknologi informasi bersama teman saya Raymond dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi begini Raymond, saya akan menanyakan sedikit tentang teknologi informasi kepada Anda. Bagaimana pendapat Anda teknologi itu di zaman dulu sampai sekarang? Menurut saya, kalau di zaman dulu itu teknologi itu kan belum terlalu secanggih sekarang ya, yang sampai HP-nya ada layar sentuh segala macam kan. Nah, kalau zaman dulu itu teknologi masih digunakan dengan baik dan juga tidak ada yang namanya uh, anak-anak kecil seusia-usia seusia-usia 6 tahun 7 tahun itu udah memegang teknologi. Di zaman sekarang itu kebalik, anak-anak sekarang itu udah bisa memegang teknologi, ya itu yang membuat SDM zaman sekarang itu lebih rendah. Banyak anak-anak yang lebih terpaku sama handphone mereka dibandingkan dunia kecil mereka begitu. Jadi kalau zaman dulu itu lebih, menurut saya lebih bagus karena teknologi tidak terlalu berpengaruh buruk pada anak-anak. Kalau zaman sekarang sangat berpengaruh buruk, apalagi semenjak ada banyak situs yang tidak tahu kan, yang bisa merusak otak anak seperti itu. Dari saya sih kayaknya seperti itu saja sih, karena teknologi sekarang ini betul-betul merusak menurut saya. Gitu. Ya, jadi menurut Raymond, Ya. ini teknologi untuk anak-anak yang berkuliah itu gimana? Tadi kan saya membahas sedikit tentang anak kecil ya. Ya sekarang kita masuk ke untuk anak kuliah ya. Kalau menurut saya untuk anak kuliah itu teknologi sekarang itu sangat membantu ya. Apalagi sekarang kan kita apa-apa serba online, apa-apa serba kayak sudah banyak-banyak yang kita harus searching di Google untuk kita tahu ya. Tapi kembali lagi kepada kita sendiri, cara kita menggunakan teknologi itu seperti apa. Karena tidak semua mahasiswa itu pandai menggunakan teknologi. Ada juga yang salah menggunakan kan. Jadi kayak malah merusak begitu. Sebenarnya teknologi itu tidak salah, cuman yang salah itu cara penggunaan setiap orang saja seperti itu. Dan juga ya teknologi itu bukan hanya untuk kita mahasiswa ya, dan juga kalau kita dunia kerja nanti itu lebih ke sangat membutuhkan teknologi, apalagi ada beberapa bidang pekerjaan itu yang kayak contohnya saling mengimpor barang lah, itu kan sangat membutuhkan teknologi. Itu salah satu keunggulan teknologi untuk sekarang yang dapat memajukan juga kita sebagai pekerja nanti untuk membuat kecepatan kerja kita begitu. Saya ingin bertanya kepada saudara Raymond, apa dampak positif dan negatif dari pembahasan teknologi dan informasi yang kita bahas saat ini? Oh, jadi positif dan negatif ya. Kita bahas ke negatif dulu ya. Mungkin lebih banyak ya negatifnya. Nah, kalau dari negatifnya itu kita bisa lihat dari yang saya bilang tadi itu tentang penggunaan teknologi yang sangat menurut saya yang sangat-sangat kacau gitu. Karena teknologi sekarang itu ada beberapa yang salah gunain gitu. Misalnya nih, kayak kita lihat banyak sekarang kayak yang kita lihat anak-anak kecil yang suka main HP lah, jarang kayak lebih pentingkan HP dibandingkan belajar, atau anak-anak yang seharusnya belum tahu tentang ini sudah tahu begitu. Jadi kayak kan teknologi itu kita kalau mau searching sesuatu atau mencari sesuatu kan langsung kita tahu kan. Jadi anak-anak kecil ini yang kepengen tahu, mereka langsung dapat tahu dari teknologi ini. Itu yang membuat mereka kayak bisa dibilang tumbuh dewasa dengan cepat seperti itu. Nah, dan juga ada beberapa kasus yang misalnya berita-berita hoax seperti itu yang membuat kayak kita sebagai warga Indonesia ini yang kemakan berita hoax. Jadi itu yang membuat kayak ada yang namanya kita pecah belah atau apa itu karena itu berita-berita hoax tadi. Dan ada juga ya, contohnya hacker yang kita biasa simpan data-data pribadi kita ke dalam handphone kita kan, atau di laptop kita. Tapi akhirnya tidak tahu, misalnya kita nih ngebuka sesuatu, nah data-data pribadi kita tuh ditahu sama hacker ini. Jadi dia membuat kayak akhirnya kayak contohnya ATM, data ATM kita lah, data kartu ini kita ditahu ya, kita bisa dapat kerugian di situ seperti itu. Dan juga yang paling pengaruh itu kalau dampak negatif ya, kebersamaan sama keluarga kita tuh kurang banget. Karena semenjak ada handphone, pasti dalam satu keluarga itu pasti semuanya punya handphone ya. Jadi pada fokus ke handphone masing-masing. Kalau dulu kan kita sama-sama kayak di ruang TV gitu nonton bareng, cerita bareng kan.
Nah kalau sekarang semenjak ada handphone, malah fokus ke handphone masing-masing. Misalnya pulang dari kegiatan, bisa pulang dari kerja lah, atau kita pasti duduknya langsung kalau bukan depan laptop, pasti udah lihat handphone. Jadi kita juga sebagai anak-anak ini ya nggak bisa bilang nggak seperti itu ya, pasti itu seperti itu. Kita udah duduk di tempat lain main handphone, chatting aja, main game lah. Kebanyakan zaman kita dulu kan pasti hobinya ya main-main game, apalagi sekarang juga kan itu aja main game gitu. Jadi berdampak banget pada keluarga gitu. Tidak ada keharmonisan lah begitu kita dengan keluarga. Kurang lah ya. Kurang lah, sangat kurang gitu. Kurang lah. Dan juga ya, mungkin saudara Ali pernah kayak kita nongkrong gitu ya, nongkrong rame-rame dengan teman ya. Pernah Pasti sih. ya. Coba kita lihat, kita pasti itu lebih banyak bermain HP masing-masing kan. Nah, mungkin ada juga yang kayak kata-kata zaman sekarang itu kalau nggak salah mabar, ya kan, mabar game gitu-gitu. Tapi gimana ya? Kalau yang dulu kan kita nggak pegang, sebelum pegang handphone ya, pasti lebih asik bercerita, main gitar, musikan bareng gitu kan. Nah kalau sekarang kayak main game, kita satunya main game ini, ya enak kalau yang sama-sama main game yang sama gitu kan. Tapi kalau yang beda-beda kan kayak percuma gitu kita nongkrong kan. Satu sibuk sendiri, apa. satu sibuk sendiri itu. Jadi kayak ya menurut saya sih untuk pertemanan juga kayak kurang begitu. Ya walaupun sebenarnya kalau teman kita mau ngechat kalian di mana atau apa kan bisa banyak nongkrong kan. Tapi percuma lah kita nongkrong semuanya pada sibuk ke HP. Kita mau cerita misalnya ada masalah ini nih, kita nggak bisa kan. Itu berdampak banget sama pertemanan kita juga gitu. Nah kita masuk ke positifnya nih. Kalau positifnya itu sangat condong ke dunia pekerjaan sama kita perkuliahan. Kalau di perkuliahan itu kan kita apa-apa harus butuh cepat kan, dan juga kita harus mau mencari sesuatu yang kita pengen belajarin nih. Tidak perlu lagi kita beli buku kayak dulu kita harus beli buku inilah itulah untuk belajar. Sekarang kan tinggal kita download aja bukunya atau kita beli bukunya lewat handphone, tinggal kita bisa langsung lihat dari HP aja gitu, tidak perlu harus beli bukunya lagi, apa kan itu bikin rugi. Nah, kalau di dunia kerja kan, contohnya ada beberapa perusahaan yang hobinya ngimpor barang. Jadi mereka tuh butuh jaringan kayak bisa dibilang kayak jaringan kerjasama yang baik kan, yang tidak terputus lah orang bilang. Jadi kita bisa ngimpor barang dari contohnya nih dari daerah kita Sumba bisa ngimpor ke Bali atau ke Jogja begitu, dan sebaliknya dari Jogja bisa ngimpor ke Sumba seperti itu. Itu sangat berpengaruh sekali untuk dampak baik untuk kita ya, untuk teknologi sekarang. Ya bagi saya juga nih kalau dampak positifnya itu ke keluarga ya. Misalnya kita nih, nah saudara Ali juga anak rantau, saya anak rantau. Misalnya kalau dulu kan nggak ada namanya handphone, mungkin cuma teleponan biasa kan, hanya dengar suara. Ya sekarang kan udah mulai canggih, jadi bisa namanya video call apa. Itu sangat kayak lepas rindu kita itu betul-betul terkabul kan. Kita lihat kan kondisi orang tua kita, kondisi keluarga kita kan. Ya dengan adanya teknologi juga yang sekarang ini sangat membantu lah itu kita anak rantau untuk menghubungi keluarga kita yang jauh gitu. Misalnya kangen nih, kita ada sakit lah, kita bisa video call orang tua kita kan, kayak bilang kita ada sakit ini. Jadi orang tua itu tahu juga kondisi kita di rantau gimana, kita juga tahu kondisi orang tua kita di rumah tuh gimana gitu. Itu saja sih menurut saya. Jadi tadi kan kita sudah membahas tentang dampak dan positif, dampak negatif sama positif. Jadi saya ingin menanyakan sedikit kepada saudara Raymond, dari kapan saudara Raymond menggunakan teknologi informasi tersebut? Oh, kalau saya ya, teknologi itu yang saya gunain pertama kali dulu ya, itu masih handphone ya. Itu kalau nggak salah HP Mito. Mungkin ya teman-teman yang lain tidak tahu ya HP Mito itu yang masih kecil-kecil gitu. Itu saya gunain dari kelas 6 SD. Karena dulu mesti jemput-jemput kan kalau pulang apa, jadi coba telepon orang tua. Nah, setelah gunain HP Mito itu kan masih kayak bisa dibilang aksesnya HP seperti itu kan terbatas. Mungkin hanya bisa digunain telepon sama SMS doang kan dulu masih tenar-tenarnya. Nah, waktu SMP baru gunain itu launching-launchingnya HP kayak Larsen tuh, Nokia Larsen tuh itu. Nah, itu baru tukarin ke HP seperti itu. Maxtron dulu kalau nggak salah juga SMP itu saya gunain. Nah, dan itu sangat, menurut saya Maxtron itu HP seperti yang Larsen itu yang sekarang ya, itu sangat membantu saya banget. Jadi mau mencari sesuatu kayak tugas-tugas waktu SMP itu tinggal searching aja di Google apa begitu. Dan apa ya, mungkin kayak menurut saya juga kita sangat membutuhkan yang namanya teknologi atau apa ya, karena kita ini sebagai ya manusia mungkin
semakin berkembangnya zaman, kita pasti harus menggunakan alat seperti itu kan. Kalau sekarang ya anak-anak sekarang kita lihat juga sudah mulai tersentuh. Kalau dulu kan kita, zaman saya masih gunain HP Mito gitu. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita tentang teknologi dan informasi. Jadi, apakah ada yang Saudara Raymond ingin menyampaikan sesuatu tentang ke teman-teman yang menonton video ini? Nah, mungkin penyampaian dari saya sedikit, teknologi itu baik, cuman kita sebagai manusia yang salah menggunakan teknologi. Ya, sekian dari pembahasan kita saat ini. Terima kasih.